Baik, teman-teman. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman, karena ini saya take videonya malam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Bagus Ginanjar. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu sistemik lupus eritematosus. Nah, jadi sistemik lupus eritematosus ini merupakan penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh itu sendiri, yang menyebabkan peradangan yang dapat mempengaruhi hampir semua organ seperti kulit, sendi, ginjal, otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Mungkin penyakit ini kalau di Jawa itu nyebutnya penyakit gabaken ya. Nah, sini ada beberapa macam-macam penyakit sistemik lupus eritematosus. Yang pertama ada lupus kutan. Jenis ini yang terutama mempengaruhi kulit. Nah, yang kedua ada lupus diskoid. Lupus ini menyebabkan ruam merah tebal, melingkar dan bersisik yang dapat meninggalkan bekas luka dan kerontokan rambut ya teman-teman. Nah, ini biasanya terjadi di area kepala. Lalu yang ketiga ada lupus kutan subakut. Lupus ini menyebabkan ruam yang menyebar dan bisa muncul serta juga bisa menghilang. Seringkali dalam bentuk cincin atau seperti psoriasis. Jadi lupus ini itu bentuknya seperti cincin melingkar-lingkar gitu ya. Lalu yang keempat ada lupus kulit akut. Lupus kulit akut ini bentuk lainnya menyerang kulit seringkali dengan ruam berbentuk seperti kupu-kupu yang muncul akibat paparan sinar matahari. Jadi penyakit sistemik lupus eritematosus ini anti sekali dengan paparan sinar matahari ya teman-teman. Lalu yang kelima ada lupus yang diinduksi obat. Lupus yang diinduksi obat ini merupakan kondisi sementara yang disebabkan oleh reaksi terhadap obat-obatan tertentu, biasanya menghilang setelah obat dihentikan. Jadi kita mengonsumsi obat secara terus-menerus dan berlebihan menyebabkan lupus yang diinduksi obat ini. Nah, lanjut. Nah, ini beberapa gejala penyakit sistemik lupus eritematosus ini. Yang pertama ada kelelahan. Jadi pasien dengan penyakit ini pasti akan merasa lelah secara terus-menerus ya teman-teman. Meskipun sudah mungkin sarapan lah gitu, tetap merasa lelah secara terus-menerus. Yang kedua ada ruam kulit. Ruam kulit ini sering muncul di wajah tadi, ruam yang berbentuk kupu-kupu, atau di area tubuh yang lain seperti mungkin di punggung, di kepala itu teman-teman, di tangan, yang bisa memburuk karena terpapar sinar matahari. Jadi orang yang terkena penyakit ini sangat tidak bisa terkena paparan sinar matahari ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada sensitivitas terhadap sinar matahari atau yang biasa disebut fotosensitivitas. Fotosensitivitas merupakan kulit yang sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari yang dapat memicu ruam. Jadi pasien dengan penyakit ini jika terpapar sinar matahari meskipun sebentar, pasti ruamnya akan semakin memburuk. Lalu yang keempat ada masalah sendi. Masalah sendi di sini seperti contohnya nyeri, kaku, serta bengkak pada sendi, terutama pada pagi hari, di bangun tidur gitu teman-teman. Lalu yang kelima ada demam. Nah, demam pada penyakit ini tanpa demam pada penyakit ini itu tidak ada penyebab yang jelas gitu, secara tiba-tiba langsung demam gitu. Lalu yang keenam ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang tidak direncanakan. Nah, kita tidak kita tidak ingin berat badan kita turun, tapi
ketika kita kena penyakit ini pasti kita akan pasti berat badan kita akan turun secara drastis yang tidak kita duga-duga ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada sariawan. Sariawan ini biasanya muncul di mulut ataupun di hidung. Jadi di sini atau di mulut gitu ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ini cara mengobati penyakit sistemik lupus erythematosus. Nah, penanganan penyakit ini melibatkan kombinasi obat-obatan sesuai resep dokter untuk mengendalikan gejala dan pengobatan gaya hidup untuk mencegah kekambuhan. Jadi tidak bisa dengan satu obat gitu ya teman-teman. Untuk mengatasi penyakit ini memerlukan beberapa kombinasi obat-obatan dari dokter. Nah, ini contoh obat yang digunakan. Yang pertama ada obat antiinflamasi non-steroid atau biasa disingkat NSAID, seperti contohnya ibuprofen atau naproxen. Obat ini berfungsi untuk membantu mengurangi nyeri pada sendi, pembengkakan, dan demam. Yang kedua, kortikosteroid. Kortikosteroid ini contohnya seperti prednison. Nah, yang berfungsi untuk mengendalikan peradangan. Dosis rendah digunakan untuk gejala ringan, sementara dosis tinggi diperlukan untuk kasus yang lebih parah. Jadi gini teman-teman, jika peradangan pada pasien penyakit lupus ini masih rendah, kita gunakan obat yang dosisnya rendah juga. Sementara jika peradangan sudah memburuk, kita harus gunakan dosis yang tinggi. Nah, yang ketiga ada agen anti malaria. Agen anti malaria contohnya seperti hidroksikloroquine yang efektif untuk beberapa gejala seperti ruam dan kelelahan. Jadi obatnya untuk ruam dan kelelahan adalah hidroksikloroquine. Lalu yang keempat ada imunosupresan. Imunosupresan ini contohnya seperti azathioprine, methotrexate atau mikrofenolat yang digunakan untuk menekan sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif pada penyakit yang lebih serius. Nah, jadi obat-obatan imunosupresan ini berfokus pada kekebalan tubuh kita ya teman-teman. Lalu yang kelima ada agen biologis. Agen biologis ini mencakup seperti obat-obatan modern seperti belimumab, rituximab, atau anifrolumab. Ini berfungsi untuk membantu meredakan gejala lupus berat dengan menargetkan protein tertentu yang berperan dalam respon imun ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, selain obat-obatan dari dokter tadi, perubahan gaya hidup serta perawatan diri juga mempengaruhi untuk penyakit ini ya. Misal contohnya yang pertama ini ada lindungi dari sinar matahari. Jadi kita wajib menghindari sinar matahari yang berlebih, terutama pada jam 10 sampai jam 4 sore. Kenakan pakaian pelindung, topi, dan gunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 sampai 50. Jadi jika kita mau keluar di jam-jam 10 sampai jam 4 sore itu seenggaknya kita mengenakan pakaian pelindung serta sunscreen ya teman-teman. Yang kedua, tetap aktif. Nah, tetap aktif yang dimaksud adalah melakukan olahraga ringan secara teratur seperti berjalan, lari, berenang, atau bersepeda untuk menjaga kekuatan sendi dan mengurangi kekakuan. Selain itu juga bisa kita konsultasikan dengan dokter untuk jenis olahraga yang paling aman lainnya. Yang ketiga ada istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup penting untuk membantu meredakan kelelahan, nyeri, dan peradangan. Nah, jadi tidur kita juga mempengaruhi untuk penyakit ini ya teman-teman.
mungkin kita menghindari begadang gitu. Lalu yang keempat ada kelola stres. Nah, kelola stres ini dengan cara temukan cara untuk mengurangi stres seperti meditasi atau yoga, dan pertimbangkan dukungan dari profesional kesehatan mental. Yang keenam ada diet sehat. Yang kelima ada diet sehat. Diet sehat ini mencakup seperti konsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak, serta hindari olahan yang berlebihan seperti junk food, makanan instan, ataupun gorengan-gorengan yang berminyak gitu ya teman-teman. Lalu yang keenam ada berhenti merokok. Hindari merokok dan asap rokok karena dapat memperburuk gejala dan meningkatkan resiko komplikasi. Nah, lanjut. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh gambar penyakit sistemik lupus eritematosus. Nah, ini kan terlihat jelas kan, ada ruam-ruam kemerahan di pipi, di kepala, di tangan gitu, seperti melepuh terkena minyak gitu, teman-teman. Ini rasanya pasti perih lah, ada panas, terus gatal pastinya gitu. Jika kita garuk nih, misal kita garuk ya, ini akan memperburuk kondisi penyakit sistemik lupus eritematosus ini. Nah, ini gambarnya. Nah, mungkin lanjut. Nah, kesimpulan terakhir, sistemik lupus eritematosus adalah penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri secara keliru, menyebabkan peradangan dan kerusakan pada berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, dan otak. Penyakit ini memiliki gejala yang sangat bervariasi. Tadi kan ada beberapa gejala ya teman-teman. Seringkali muncul dan menghilang. Muncul secara tiba-tiba, menghilang juga secara tiba-tiba. Dalam periode flare atau kambuh dan remisi, serta dapat diturunkan secara genetik tetapi juga dipicu oleh faktor lingkungan. Nah, jadi ini bisa turun-temurun gitu penyakitnya teman-teman. Tapi selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tidak hanya dipicu oleh keturunan genetik ya teman-teman. Misal sebelumnya ada anggota keluarga yang terkena penyakit ini, lalu keturunan berikutnya pasti akan terkena penyakit itu, ya tidak juga sih sebenarnya. Juga dipicu oleh lingkungan juga. Diagnosis ini dan penanganan yang tepat penting untuk mengelola penyakit ini dan mencegah komplikasi serius. Nah, tadi kan udah dijelaskan berapa pentingnya untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk tadi kan udah saya jelaskan mungkin gejala, penanganan gitu, obat-obatan yang digunakan. Nah, mungkin sekian. Mungkin itu pemaparan materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu? Di Indonesia, jumlah penderita lupus hingga tahun 2018 mencapai sekitar 16.675 jiwa. Dengan perbandingan 54,3% pria dan 45,7% wanita memiliki penyakit lupus. Jadi, kita perlu berhati-hati. Mengapa kita perlu berhati-hati? Apa itu lupus? Apakah penyakit lupus berbahaya dan dapat menular? Orang ini adalah orang yang sehat. Dalam tubuh, terdapat sel darah putih atau disebut sebagai imun. Imun berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh dengan menjaga sel darah merah dan sel sehat lainnya dari serangan bakteri, kuman, dan virus penyebab penyakit. Orang ini adalah Odapus, orang dengan lupus. Sel imun pada Odapus disebut sebagai autoimun. Tidak dapat mengenali sel yang sehat dalam tubuh atau serupa dengan bakteri, kuman, dan virus. Keadaan ini bersifat permanen atau tidak dapat disembuhkan.
Karena autoimun ini menyerang semua sel sehat yang berada pada tubuh kita terus-menerus, mengakibatkan gejala-gejala seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, rasa lelah dan nyeri pada persendian, sensitif terhadap sinar matahari, rambut rontok, ruam kemerahan di batang hidung hingga pipi, ruam kemerahan di kulit, sariawan yang tidak kunjung sembuh, dan ujung jari yang kebiruan. Jika muncul beberapa gejala tersebut, segera pergi ke dokter. Jika tidak, gejala-gejala tersebut dapat memperparah keadaan tubuh dan menyebabkan kematian. Odapus harus meminum obat sesuai anjuran dokter. Efek dari obat berguna untuk menidurkan autoimun. Karena tidak ada imun yang menjaga tubuh kita, bakteri, virus, dan kuman mudah masuk ke dalam tubuh dan menyebarkan berbagai macam penyakit, mulai dari paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan beberapa organ tubuh lainnya. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan tidak merokok dan mengonsumsi alkohol, makan makanan yang sehat, dan menggunakan perlindungan untuk menjaga tubuh kita dari sinar matahari. Jadi, dari hal-hal tersebut, kita jadi tahu bahwa penyakit ini berbahaya bagi tubuh. Tetapi ingat, lupus tidak menular. Rata-rata odapus yang mudah terkena penyakit lupus berusia 15 hingga 40 tahun dan dipicu melalui faktor genetik yang diketahui bahwa hanya 7% seorang odapus memiliki keluarga yang juga odapus. Stres serta emosional dan faktor lingkungan yang lebih berdampak.